ada pernyataan daripada Sofiatul yang semua orang udah tahu itu ya, yang dia bilang dan sangat terkenal itu ya. Ketua Sinode Besar di Indonesia jadi donatur dia. Jadi saya ini kadang heran. Dia ini membuat sebuah polemik baru lagi. Orang jadi bertanya-tanya siapa ketua Sinode Besar? Ya. Nah, harusnya dia tidak mengucapkan itu. Jadi orang ini sebenarnya Iskariot juga, cuman orang nggak merasa. Kenapa? Karena ada sedis, kan begitu. Padahal dengan dia menyebutkan seorang ketua Sinode Besar, jadi donatur dia, itu kan praduga banyak muncul. Siapa yang pernah bertemu dengan kelompok mereka, misalnya Mel Atok dan lain-lain sebagainya, kan para orang jadi menduga-duga. Nah, dia berarti menciptakan satu problem baru. Dan orang juga menduga-duga kenapa dia sampai menginjak Al-Quran. Apakah karena ada seseorang yang tidak suka sama yang punya kitab itu, sehingga mungkin dia dikasih uang, dibiayai untuk menginjak itu. Jangan-jangan, ini praduga ya, orang akan berpikir gitu, jangan-jangan ketua Sinode Besar inilah yang menyuruh untuk menginjak itu. Ini kenapa harus diungkap-ungkapkan bekatul teman-teman ini? Kalau memang misalnya dia merasa bangga, nggak usah pala sebutkan ada seorang ketua Sinode Besar. Sementara yang kita sering lihat, yang pergi ke sana sering dan bertemu sama Sofiatul, saya udah tahu, nggak usah saya sebutkan. Jadi orang menduga-duga gitu kan. Makanya benar, kalau orang bilang ini sindikat, memang sindikat. Logika dulu. Sofiatul udah kerja keras. Dari mana sumber uangnya? Dan dia selalu mengatakan, saya biayai sendiri. Saya biayai sendiri. Nggak yakin aku biayai sendiri dia. Berapa sih gajinya? Berapa sih pengeluarannya? Balance enggak? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Teman-teman, barusan kita dapat sebuah video, sebuah dugaan bahwa ternyata yang memerintahkan Sofiatul untuk menginjak Quran, untuk membentuk pasukan menghujat agama Islam, itu ternyata di belakangnya ada ketua Sinode Besar, ada gereja yang ikut andil dalam penghujatan kepada Islam ini. Dan ini sekali lagi teman-teman ya, ini satu berita yang harus benar-benar kita perhatikan. Dan saya berharap pihak penegak hukum bisa memproses, bisa mencari tahu kebenaran info ini. Karena ini sangat berbahaya bagi toleransi umat beragama di Indonesia. Jadi kita tahu teman-teman, belakangan ini ya, hubungan toleransi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalau ada yang coba nutup-nutupi, bilang, oh nggak ada masalah, aman-aman saja. Sekali lagi saya katakan, menurut pengamatan saya, dan menurut berita-berita yang kita lihat, jelas Indonesia tidak baik-baik saja. Terjadi pelarangan ibadah, terutama kepada teman-teman kita Kristen, yang dilakukan oleh umat muslim yang sudah resah dengan kelakuan saudara-saudara kita Kristen.
Pelarangan ibadah tersebut bukan tidak ada dasar. Semua didasari karena tempat ibadahnya tidak punya izin secara resmi. Jadi umat muslim yang selama ini ya tutup mata dengan gereja-gereja yang tidak punya izin, sekarang menjadi peduli dengan hukum, menjadi, sekali lagi teman-teman, menjadi tidak suka. Harus saya katakan itu, menjadi tidak suka dengan adanya ibadah tersebut. Dan ini semua terjadi kenapa? Karena umat muslim sudah resah mendengarkan hujatan-hujatan yang terus disampaikan oleh teman-teman kita Kristen kepada agama Islam. Dan ini semua tidak lepas dari andil Sofiatul sebagai kakak, sebagai bos dari penghujat lainnya. Edis yang begitu ngeri dalam menghujat, itu adalah salah satu produk ciptaan Sofiatul. Ini nggak bisa kalian pungkiri ya. Edis bisa ke Amerika, itu berkat andil dari Sofiatul, berkat bantuan dari Sofiatul. Dan Sofiatul tentu saja tidak sendirian. Ada organisasi di belakang dia. Sehingga kabar-kabar seperti ini menambah luka umat muslim, menambah rasa menjijikkan yang umat muslim rasakan di Indonesia. Bahwa ternyata agama Islam terus jadi target serangan dari para pembenci-pembenci Islam ini. Dan sekali lagi, saya yakin ya, agama Kristen tidak mengajarkan seperti ini, tapi sayangnya agama Kristen dipakai, dijadikan kendaraan, dijadikan tameng oleh mereka untuk memulai perang agama ini. Ini bahaya sekali teman-teman. Apalagi kita tahu, Sofiatul ya sering sekali membawa nama-nama orang-orang dan organisasi yang terlibat, yang dia sebut terlibat dalam pergerakan penghujatan yang dia lakukan. Nah, ini menarik teman-teman. Dan hal ini juga diakui oleh apologet-apologet Kristen yang lain, bahwa ini sudah sangat mencemaskan. Ini sudah masuk dalam tahap berbahaya. Kita tahu teman-teman, di dunia medsos ini ada sekelompok orang yang menamai diri mereka apologet Kristen. Yang sekali lagi ya, motivasinya berbeda-beda. Ada yang memang ingin membela iman, ada yang motivasinya ingin nyari uang, ya, nyari uang dari konten-konten, dari saweran, dari donasi gitu kan. Ada yang memang kebencian kepada Islam. Ada yang karena punya rasa dendam kepada Islam sehingga mereka terjun ke dunia perapologetikan ini. Terlepas dari motivasi mereka apa, ya, terlepas dari motivasi apa, kita bisa lihat bahwa ada sekelompok Polikardus ya yang saya sebut, memang itu karena ingin nyari duit, pengen cari duit. Jadi mereka berdiskusi karena pengen mendapatkan bayaran. Dan mereka pun itu resah, mereka pun kesal kalau mata pencarian mereka diganggu, kalau ya kolamnya ini, kolam mancingan mereka ini jadi berantakan seperti sekarang. Nah, jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa ada ya apologet-apologet ini yang memang dia jadikan dunia diskusi ini mata pencariannya. Dan mereka juga nggak suka kalau Kristen menghujat Islam terlalu terang-terangan. Kalau sarkas ya oke lah, tapi ini hujatannya sudah terlalu terang-terangan. Sehingga kalau nanti Kristen hancur, mereka juga kena imbasnya. Suka tidak suka ya, tiga kelompok ini, mereka ini kan terkait satu sama yang lain. Mereka sama-sama mengatasnamakan Kristen. Terlepas motivasinya apa ya. Ada yang uang, ada yang memang karena dendam, ada yang karena ingin membela iman gitu. Tapi tiga-tiganya ini tergantung, terkait satu sama lain. Sehingga kalau satu bikin masalah, otomatis yang dua juga ikut kena tarik. Nah ini yang membuat yang nyari duit ini merasa bahwa waduh, yang hujat-hujat Islam ini udah terlalu offside ini, udah terlalu bahaya. Udah terlalu bahaya. Dan mereka juga melihat bahwa ini bisa perang agama lama-lama. Lama-lama Indonesia ini bisa perang agama nih, kalau diteruskan seperti ini. Apalagi ada orang-orang kayak Sofiatul ya, yang dengan terang-terangan menyatakan perang dengan Islam. Ya, itu injak Quran udah pernyataan perang teman-teman. Yang lucunya Abu Janda, ya, Abu Janda yang sok-sok bilang saya ini ya membela toleransi. Saya ini bukan bela Kristen, saya bela toleransi. Tai kucing sama dia. Sofiatul penginjak Quran dianggap teman sama dia. Ya. Sofiatul tuh belum mendapatkan hukumannya. Kecuali dia sudah masuk penjara, keluar, kamu mau berteman sama dia nggak ada masalah. Kamu mau berteman, mau foto, mau satu pelayanan, terserah.
Tapi ingat, Sofiatul ini jelas-jelas adalah pembenci Islam. Jelas teman-teman, bagaimana dia menginjak Quran dengan terang-terangan, bahkan sampai 3 kali ya. Kalau 1 kali bolehlah kamu bilang alasan silap, nggak sengaja gitu kan. Ini 3 kali dengan kesadaran penuh menginjak Quran. Ada apa ini? Apa tujuannya? Apa dia nggak sadar bahwa dia sedang pakai label apologet Kristen? Ya, dia nggak sadar apa? Tapi saya rasa dia tahu betul kok. Dia gunakan label apologet Kristen terus menginjak Quran. Menurut kalian itu pernyataan perang atau tidak? Coba kalian pikir. Dengan kesadaran penuh teman-teman. Sama kayak misalnya kalian datang ya ke sebuah negara, terus kalian pakai baju saya Indonesia. Kalian pergi ke Malaysia, terus kalian bakar bendera Malaysia. Ya. Kalian bakar bendera Malaysia di tengah kerumunan orang Malaysia, di pusat kota Malaysia. Kalian pakai baju Indonesia. Kira-kira itu pernyataan perang atau tidak? Apa yang dilakukan oleh Sofiatul ini jelas pernyataan perang. Dan orang Kristen sampai detik ini tidak ada yang mengutuk perbuatan Sofiatul. Bahkan gereja, sekali lagi teman-teman ya, gereja di Indonesia belum ada yang mengutuk perbuatan Sofiatul ini. Dan ini satu hal yang sangat memalukan menurut saya. Coba lihat, kalau ada oknum KTP Islam melakukan kejahatan mengatasnamakan agama Islam, MUI, ulama-ulama kami pasti langsung, ini tindakan gak benar. Kami mengutuk tindakan tersebut. Sekali lagi, itu tidak mewakili agama kami. Akan ada pernyataan. Tetapi kekristenan sampai detik ini belum ada yang speak up. Bahkan pendeta yang disebut namanya sebagai pendukung Sofiatul itu juga tidak mengklarifikasi. Seharusnya pihak kepolisian sudah bisa memanggil pendeta ya, Timotius Hardono. Ya, dia sebut namanya Timotius Hardono, yang merupakan pendeta yang mendukung Sofiatul, yang berasal dari Betani dia bilang ya. Padahal kalau Timotius Hardono ini dari GBI, Gereja Betel, bukan Betani. Nah, kita nggak tahu siapa yang dia sebut, tapi seharusnya ke pihak kepolisian bisa langsung mencari tahu dan silakan klarifikasi ya. Kalau memang Anda tidak terlibat, klarifikasi. Kalau enggak, nanti ini Betani bisa kena teman-teman ya, saya lihat ini Betani bisa kena karena nama Betani terus disebut-sebut oleh Sofiatul ini. Oke, kita dengarkan dulu ya pernyataan dari Polycarus ini. Tapi sebelumnya promo dulu dong ya. Jangan lupa dibeli Maha Kopi teman-teman. Ini Robusta Premium. Ya, jadi kalau ada yang bilang, oh Robusta itu kan kopi murah, kalian cek dulu teman-teman. Barusan kopi Robusta yang dari negara Afrika sana itu ngalahin Arabica yang ada di Indonesia, termasuk yang dari Gayo. Ya, jadi Robusta itu tergantung, ada yang premium teman-teman. Ini yang paling premiumnya saya ambil. Nanti kita akan jual yang di bawahnya. Cuman saya lagi mikir gitu kan, mau jual yang bawahnya lagi nggak gitu. Karena kalau yang jual yang 40.000 gitu kan, 30.000 itu pasarnya terlalu berdarah-darah ya, terlalu rame. Terus kita akan keluarkan 2 Arabica, yang mungkin di bulan ini 1, bulan depan 1 lagi ya. Yang satu Arabica level atas, yang satu lagi super level atas, yang terbaiknya, yang terbaik punya Arabica di Indonesia ya. Kita akan keluarkan, walaupun mungkin harganya agak mahal, jadi agak sedikit stok kita, mungkin nggak akan banyak stok ya. Jangan lupa juga kawannya itu adalah ini, madu terbaik dari hutan Aceh ya, luar biasa ini. Terima kasih. Kalau saya melihatnya ya, bahwa ada pernyataan daripada Sofiatul yang semua orang udah tahu itu ya, yang dia bilang dan sangat terkenal itu ya, Ketua Sinode Besar di Indonesia jadi donatur dia. Jadi saya ini kadang heran, dia ini membuat sebuah polemik baru lagi. Orang jadi bertanya-tanya, siapa Ketua Sinode Besar? Ya. Nah, harusnya dia tidak mengucapkan itu. Jadi orang ini sebenarnya Iskariot juga, cuman orang nggak merasa. Kenapa? Karena ada sedis, kan begitu. Padahal dengan dia menyebutkan seorang ketua sinode besar jadi donatur dia, itu kan praduga banyak muncul. Siapa yang pernah bertemu dengan kelompok mereka, misalnya Mel Atok dan lain-lain sebagainya, kan pernah orang jadi menduga-duga. Nah, dia berarti menciptakan satu problem baru. Dan orang juga menduga-duga kenapa dia sampai menginjak Al-Quran. Apakah karena ada seseorang yang tidak suka sama yang punya kitab itu, sehingga mungkin dia dikasih uang, dibiayai untuk menginjak itu. Jangan-jangan, ini praduga ya,
Orang akan berpikir gitu. Jangan-jangan ketua sinode besar inilah yang menyuruh untuk menginjak itu. Ini kenapa harus diungkap-ungkapkan Sofiatul Bekatul teman-teman ini? Kalau memang misalnya dia merasa bangga, nggak usah pala sebutkan ada seorang ketua sinode besar. Sementara yang kita sering lihat, yang pergi ke sana sering dan bertemu sama Sofiatul, saya udah tahu, nggak usah saya sebutkan. Jadi orang menduga-duga gitu kan. Makanya benar kalau orang bilang ini sindikat, memang sindikat. Logika dulu. Sofiatul udah kerja keras. Dari mana sumber uangnya? Dan dia selalu mengatakan saya biayai sendiri. Saya biayai sendiri. Nggak yakin aku biayai sendiri dia. Berapa sih gajinya? Berapa sih pengeluarannya? Balance enggak? Sementara kalau menurut dia ratusan juta saya keluarkan. Jangan-jangan yang memberangkatkan si Edis pun dia bilang dia. Karena waktu itu si Julius kan kalian sudah dengar. Edis sudah terlunta-lunta di Singapura. Masuklah Sofiatul katanya. Lah dari mana uang Sofiatul? Karena orang ini melihat si Edis ini cocok untuk dikembangbiakkan menjadi seorang pujater. Ini yang mereka ambil kesempatan ini. Dengan dukungan daripada orang yang dia bilang ketua sinode besar ini. Saya nggak tahu sinode apa itu. Karena orang ini mungkin ada dendam, ada kebencian. Jadi digiringlah ini orang ini. Maka berhasillah si Edis berangkat sampai ke Amerika. Kan begitu. Setelah itu baru berkuar-kuar lagi mereka ini berdua. Dan ketika kita koreksi ajarannya, mereka marah. Padahal harusnya dia nggak usah marah. Malah harusnya mengatakan, oh iya, kami ada kekeliruan atau kami berbeda dengan kalian. Mari kita diskusi. Selesaikan. Ini tidak berkembang kemana-mana. Sampai sekarang sudah urusannya ke polisi. Apa yang mau dicari lagi dari situ? Kalau saya tetap pada prinsipnya, Edis mu'alaf kau, pulang kau ke Indonesia, pasti kau diterima. Hanya itu satu-satunya cara kau pulang ke Indonesia. Setelah itu kau laporkan aku ke Bareskrim, kau hadapi kau. Karena kalau enggak itu caramu, oke, saya ditetapkan tersangka misalnya. Masuk saya ke persidangan. Di persidangan kan tentu kau harus dihadirkan, saya minta. Kalau enggak dihadirkan, ya udah enggak usah sidang, hukum aja saya bilang. Mati hukum. Makanya ada istilah bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya. Bagaimana sih Edis mau membuktikan? Dia harus pulang. Harus diminta keterangannya. Kalau nggak diminta mana bisa? Nah, satu-satunya cara Edis, jadilah kau mu'alaf. Setelah kau mu'alaf, kau punya kuasa, bahkan menurutku lebih nanti dari Donditan. Lebih dari Hani Kristianto. Karena kau kan orang yang terkenal. Tinggal kayak kata Sinandar, kau harus memperbaiki Sebentar, saya potong sebentar aja, sebentar. Nanti lanjut ya. Kita harus dengar dulu nih, Queen of Apologet Indonesia Raya dan Dunia, Lani Ekowati. Silakan tanggapan rekan-rekan amatir ya. Semua yang menyentuh Edis, yang menentang Edis, gue udah bilang jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betul. Nggak kena, gue udah bilang. Kalau Edis itu salah, teman-teman, dengar ya. Kalau Edis itu keliru salah, lu tuh nggak perlu susah payah jatuhin dia. Jatuh sendiri, doain aja. Karena Tuhan yang akan bekerja untuk menjatuhkan dia. Lihat, ya hebat ya, Queen of Apologet, ya kan. Edis itu diurapi Tuhan, kawan-kawan. Kalau kita baca Alkitab, yang diurapi oleh Tuhan itu adalah nabi, ya, imam atau raja. Dan terakhir, yang diurapi Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Itu punya 3 jabatan sekaligus. Ya, nabi, imam, dan raja. Nah sekarang, apa kapasitasnya si Sofiatul CS-nya Lai Rudi untuk mengatakan, ya, Edis diurapi oleh Tuhan. Silakan Lai Rudi. Tunggu, nih aku ada pertanyaan nih ya. Saya ingat banget waktu video yang Sofiatul injek-injek Quran itu, ada Sofiatul nyanyi begini. Ini aku injak-injak Quranmu, aku injak-injak Quranmu. Oh iya, ada. Itu siapa yang masih punya ya? Nanti saya cari tuh. Ya. Ada, pasti itu, ketemu. Saya ingat banget dia nyanyi ketika dia injek-injek Quran, dia nyanyi. Ini aku injak-injak Quranmu, aku injak-injak Quranmu.
Ini aku injak-injak Quranmu. Nah, itu dia nyanyi kayak gitu tuh. Saya ingat banget. Jadi ini sebentar saya jawab dulu ya, Teddy ya, yang lambang salib nih, seolah-olah dia Kristen ya. Saya tanya sama kau lu, kenapa kau menjuluki provokator? Dari tadi kita menampilkan data. Sofiatul menginjak Al-Quran itu data. Kenapa kau bilang provokator? Ya, ada apa? Hapus tuh lambang salibmu, nggak pantas, tahu nggak? Ya, silakan Lai Rudi. Jadi ada yang ngetik tadi bukan diurapi Tuhan, tapi dikurapi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau benar Edis itu diurapi Tuhan, Tuhan yang mana? Kalau kita bilang Tuhan Yesus, Sofiatul bilang Tuhan Yesus, Edis aja nggak percaya Yesus Tuhan. Gimana sih? Tuhan yang mana lagi? Dikurapi Tuhan tuh. Tuhan tuh, dikurapi Tuhan tuh. Itu dikurapi Tuhan tuh. Hantu yang mengurapi dia. Dikurapi maksudnya. Kalau dia diurapi, Tritunggal sudah dibuang ke tong sampah. Apa Tritunggal mau mengurapi dia? Setelah itu Yesus bukan Tuhan. Tuhan yang mana mengurapi dia? Hantu. Benar kata Pak Kiai, silakan. Kan beda tipis, beda tipis. Kalau kita bilang Tuhan, terus kelebihan Tuhan tuh, ya udah hantu bukan Tuhan. Pak Lidara, kalau ada seseorang yang mengatakan orang itu diurapi oleh Tuhan, menurut Pak Lidara, tolong katakan dengan jujur. Tolong katakan sejujurnya, kata lagu ya. Kira-kira orang yang mengatakan Edis itu diurapi oleh Tuhan, kira-kira dia penyesat apa bukan? Kalau sesuai Alkitab ya penyesat lah, yang mengurapi Mesias ya Tuhan, Allah itu sendiri. Maka Yesus bukan maksud saya Pak Lidara, sebentar Pak Lidara. Yang mengatakan Edis diurapi oleh Tuhan, kira-kira yang mengatakan itu bisa dikategorikan penyesat, penipu, atau apa? Bisa, penyesat penipu, karena tidak ada. Jadi yang penyesat siapa namanya Pak Lidara? Ya itu yang mengatakan, berarti siapa namanya tuh? Sofiatul. Nah itu gue senang sama Pak Lidara nih. Gini Pak Lidara ya. Kalau kita menangkap koruptor. Nah, bener nggak saya ngomong, yang namanya kan yang ngomong Sofiatul, masa yang ngomong Sofiatul gue bilang Rudi Yohanes, ngamuk. Betul. Dia. Saya mulai suka nih dengan narasinya Pak Lidara nih ya, Tante Ija ya, mulai mengatakan apa adanya gitu loh. Ada secerah keberanian. Kenapa Tante Ija? Ya, aku mau ingetin sesuatu lagi. Dengerin baik-baik ya. Ketua Misi dan Penginjilan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu. Kita ulangi lagi ya. Ya, Bang Edis itu salah satu orang yang Bentar. Secara offline berdebat saya tuh Ketua Misi dan Penginjilan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Ya, Bang Edis itu salah satu orang yang secara offline berdebat tatap muka di Mualaf Center. Betul nggak teman-teman? Itu harus kita akui loh. Ya. Lah video dia berdebat, itu Miss Esther, video dia berdebat di Mualaf Center itu diedit sama si channelnya si Domba, bukan Domba Suci ya. Domba ceria. Domba kecil. Bukan, dia kan pakai nama channel Domba Suci, tapi tukang fitnah. Jadi fotonya Bang Edis ketika dia berdebat di Mualaf Center itu diedit, belakangnya dikasih balai kerajaan, seakan-akan Bang Edis itu saksi Yehova, teman-teman. Nah ini adalah orang-orang yang kurang ajar, ya, yang ngaku, tapi itu ngakunya dari Kristen, saya nggak tahu. Ya kemungkinan channelnya Domba Suci ini punyanya Rudi Yohanes. Bang Rudi, coba apakah itu channel Rudi Yohanes dituduh lagi.
Silakan lo komen lo. Oke, domba suci saya tidak tahu itu channelnya siapa ya. Suaranya aja ada beda kali. Sekalipun saya pakai alat, suara saya nggak seperti itu ya. Jadi ya suka-suka Sofiatul lah, orang dia ada panik kok ya. Kenapa? Dari kalimat dia tadi ada kaitan dia dengan Betani katanya kan. Itu sudah menimbulkan lagi satu prasangka baru lagi. Apa kaitan Betani dengan Sofiatul? Kita ulangin lagi, Mbak. Makanya aku bilang, Dicatat. silakan. Saya itu ketua misi dan penghijauan Betani, teman-teman. Tolong Saya itu dicatat. ketua misi dan penghijauan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timothy Sardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Ya, Bang Edis itu salah satu orang yang secara offline berdebat tatap muka di Mualaf Center. Betul nggak, teman-teman? Itu harus kita akui loh. Ya. Nah, video Tanggapi sedikit. Sebentar dulu. Ya, silakan. Ya, ada yang mau disampaikan? Sebelum lanjut. Aku apakan dulu ya. Edis katanya pernah berdebat. Sebenarnya bukan berdebat. Edi Praitno udah bilang, dia itu mau belajar Islam. Jadi datang dia ke tempat orang itu mau belajar. Makanya dia bersitu bertanya jawab, bukan berdebat. Kemudian dia cari-cari takjil di situ kan. Itu kan Edi Praitno ada kesaksian. Memang betul dia ada datang, tapi bukan berdebat. Ibaratnya hadap-hadapan gini bukannya. Nah, saya lanjutkan lagi mengenai Sofiatul tadi. Kalau bisa, ini nasihat untuk Sofiatul. Jangan terlalu banyak menyebutkan organisasi, nama orang. Dia di bawah Pak Timothy, katanya Pak Timothy Sardono atau Sabtono. Lupa aku. Itulah yang orang nanti beranggapan bahwa yang menyuruh Sofiatul menginjak Al-Quran, kan dia katanya ketua misi. Di bawah, artinya dia ketua. Bisa jadi orang beranggapan dia itu melakukan itu untuk misi apa? Ya ketua misi apa? Nggak tahu kita. Misi penginjilan. Masa begitu penginjilan? Jangan bawa-bawa nama organisasi kalau kau melakukan sebuah tindak yang tidak terpuji. Ini ndak bangga pula dia bawa-bawa. Jadi ya udahlah, apalah. Oke lah, aku mau izin dulu ya karena ada kegiatan. Kau jangan kemana-mana dulu. Itu habisin dulu videonya. Katanya info itu datangnya dari Metatron, denger lo. Makanya mesti clear gitu loh. Lanjutin Tante Ija. Mualaf Center itu diedit sama si channelnya si Domba, bukan Domba Suci ya. Domba ceria. Domba kecil. Bukan dia kan pakai nama channel Domba Suci, tapi tukang fitnah. Jadi fotonya Bang Edis ketika dia berdebat di Mualaf Center itu diedit, belakangnya dikasih balai kerajaan, seakan-akan Bang Edis itu saksi Yehova, teman-teman. Nah, ini adalah orang-orang yang kurang ajar, ya, yang ngaku, tapi itu ngakunya dari Kristen, saya nggak tahu. Ya, kemungkinan channelnya Domba Suci ini punyanya Rudi Yohanes, ya, kata si Bang Metatron, saya juga nggak tahu itu. Tapi jelas ya, tadinya yang Kata Metatron gitu. Silakan lah ya. Kalau saya cukup bilangnya begini. Saya angkat dua tangan saya bersumpah. Kalau Domba Suci itu adalah akun saya dilaknat. Terserah mau hantu belau melaknat saya, silakan. Ya, jadi itu hanyalah fitnah-fitnah Sofiatul yang sudah panik ya, nggak tahu lagi apa dibilangnya Domba Suci punya saya ya. Bahkan saya nggak kenal Domba Suci. Domba Suci ini orangnya misterius. Tapi menurut saya pernah dia sekali me-WA saya dan mengirim soundcard. Cuman karena saya nama-nama itu saya buat memang sengaja saya buat bukan nama asli, saya lupa namanya siapa. Nama akunnya apa saya nggak tahu, nama WA-nya. Sampai hari ini semua nama-nama orang yang pernah saya lupa. Karena namanya saya buat entah siapa ya. Jadi kalau bisa ini kuis lah ya atau apalah, challenge. Kalau bisa Sofiatul membuktikan itu punya saya, hebat kau Sofiatul. Kan tinggal kau laporkan saja, ya. Itu yang bisa saya sampaikan dulu ya, bisa ya, aku izin dulu ya. Sampai jumpa ya. Oke, semuanya ya. Sampai jumpa, selamat siang. Ya. Oke. Jadi memang Sofiatul ini dari awal ya, dia inilah yang merekrut Polikardus dan ingin menguasai dunia perapologetikan Kristen. Ingin menjadi kakak terbesar bagi apologet-apologet Kristen, dan itu sudah dia sampaikan berkali-kali.
Bahkan dia bilang, saya keluarkan uang sekian-sekian ya, sampai ratusan juta. Yang dibilang Wak Labu ya benar gitu. Sebanding nggak dengan penghasilan dia? Kalau memang dia bisa nyumbang sampai ratusan juta sebulan, pertanyaannya ngapain kerja 2 shift? Orang Amerika tuh malas kerja sampai 2 shift, teman-teman. Orang Eropa, orang Amerika tuh enjoy hidup. Nggak gitu workaholic kayak orang Asia, apalagi orang Cina ya. Orang Cina kalau bisa 3 shift, dikerjain 3 shift. Amerika nggak gitu. Dan sekali lagi, Sofiatul juga bukan orang yang seperti itu. Orang yang kerja 2 shift itu karena sudah terpaksa. Karena memang untuk menghidupi anaknya ya. Jadi dia punya anak yang bernama Abigail. Untuk menghidupi anaknya ya dia harus kerja keras. Dan sekali lagi teman-teman, sekali lagi, dia tuh bukan orang yang berkelebihan sampai bisa nyumbang ratusan juta. Jadi ratusan juta itu dikeluarkan oleh organisasinya. Sofiatul sendiri adalah karyawan. Ya, adalah karyawan di organisasi tersebut. Sama kayak contoh saya, teman-teman. Saya dari kemarin ya membawa Yayasan Apologet Islam Indonesia kemana-mana. Termasuk kita kemarin renovasi masjid. Renovasi masjid, muka saya yang serah terima gitu kan, serah terima renovasi masjid muka saya. Tapi apakah itu uang saya? Nggak bisa, teman-teman. Kalau saya bilang, oh itu sumbangan dari saya, kita nyumbang ratusan juta ya. Yang nyumbang itu yayasan, bukan saya. Ya, walaupun muka saya yang jadi covernya, yang di depan serah terima gitu, mewakili. Ya, karena ide-ide saya yang bawa teman-teman gitu kan. Nah, jadi kembali, kalau kalian nanya ke saya berlebih-lebih nggak uang? Enggak, teman-teman. Bahkan kalau mau jujur-jujuran, tahun ini tahun yang berat bagi saya. Saya bisa nyumbangin ya, saya tulis kemarin. Saya bisa nyumbangin motor. Ya, saya bisa nyumbangin stand. Bahkan kemarin kita sempat nyumbangin gerobak untuk orang. Tapi untuk saya sendiri nggak bisa. Saya bisa nyumbangin motor buat Ustadz yang kemarin di Bromo. Ya. Saya nyumbangin motor, teman-teman. Bayangin, saya nyumbangin motor untuk Ustadz. Ya, untuk berdakwah di Bromo. Tapi untuk saya pribadi, untuk ngantar paket madu saya nggak punya motor. Karyawan saya mau ngantar nggak punya motor. Ya, karyawan saya tinggal di rumah. Nggak bisa, teman-teman. Begitu juga dengan Sofiatul ini. Jadi yang dia lakukan semua ya itu dari organisasinya. Kalau pribadi dia ya pas-pasan dia, teman-teman. Hidupnya pas-pasan gitu. Malah sebenarnya ya kadang-kadang nggak enaknya dikira orang kita banyak duit jadinya ya. Karena itu uang yayasan atau organisasi. Dikira orang, wah kita kaya raya gitu kan. Nah kalau Sofiatul senang dia. Dia senang dianggap kaya. Ya, dia senang gitu. Jadi ya silakan lah. Kalau saya sih selalu ngomong, ya ini bukan dari saya, ini dari yayasan. Ya ini bukan dari saya, ini dari penonton, dari umat, bukan dari saya. Kalau saya sih pas-pasan, teman-teman. Pas-pasan. Cuman kadang-kadang orang jadi ngelihat kita kaya raya sehingga kalau kita beneran lagi susah, orang semua bilang, bohong itu, nggak mungkin dia susah gitu kan. Nah, jadi memang agak ribet di situ ya. Ya. Kita bisa nyediain untuk orang, tapi untuk diri kita belum tentu bisa. Oke, kita lanjut. Terus, siapa Timotius Hardono ini ya? Nah, ini yang menarik nih. Jadi, Sofiatul bilang dia adalah ketua pelayanan. Ya, bagian dari pelayanan Gereja Betani. Ya, Gereja Betani sendiri itu adalah pecahan dari gereja GBI. Dulu namanya GBI Betani. Tapi pecah. Betani sendiri punya cabang di Amerika. Dan kemarin itu sempat ya, Edis dan Abu Janda khotbah di situ. Ya, kan ada videonya ya, dia khotbah di Pendeta Lukas itu. Di tempat Pendeta Lukas, yaitu gereja Betani, teman-teman. Apakah Betani ikut terlibat? Ataukah malah gereja GBI, tempat Timotius Hardono gitu kan? Nah ini menarik nih teman-teman, seharusnya dipanggil lah. Saya berharap pihak kepolisian bisa memanggil untuk memastikan apakah mereka ikut terlibat, ada nggak aliran dana dari ketua sinode ataupun dari sinode gereja kepada Sofiatul kan, atau Lani Ekowati nama aslinya gitu kan. Nah, bisa di-trace itu kok teman-teman. Nah, karena sekali lagi saya setuju dengan apa yang disebut Wak Labu gitu kan. Jangan-jangan Sofiatul nginjak Quran ini atas perintah dari ketua sinodenya yang menyuruh, karena mungkin ada rasa dendam, ada rasa benci gitu kan, ada rasa benci. Contoh misalnya kita bilang kayak Gilbert gitu kan, GBI ini, kita bicara GBI juga, kayak Gilbert gitu, kemarin kan dipermalukan semalu-malunya ya. Apakah dari situ jadi dendam? Bisa jadi, apalagi Gilbert ya, Gilbert itu pernah
pernah menjadi pendukung utama dari Saifuddin dan Kosman. Jangan lupa ya, Saifuddin dan Kosman ini didikan dia. Saifuddin kan benci Islam, ya, benci banget sama Islam. Dan kenapa dipakai sama Gilbert Lumondong? Ya, nggak tahu kita. Tapi ya sekali lagi teman-teman, ini akan membuat publik bertanda tanya. Dan Sofiatul ini kan bukan orang bodoh. Ya, dia bukan orang bodoh. Ini orang liciknya minta ampun. Kalau sampai dia sebut nama, pasti ada sesuatu, ya, betul nggak? Terus, benarkah ketua sinode ini yang membiayai? Tinggal diperiksa sih sebenarnya. Karena kalau Sofiatul kan nggak bisa diperiksa. Sofiatul lagi di Amerika. Pihak kepolisian akan kesulitan untuk memeriksa dia. Tapi kan nama-nama yang disebut, gereja yang disebut itu kan di Indonesia. Bisa diperiksa kok. Ya, tuh. Aduh, saya nggak habis pikir gitu. Kok ada ya orang sebegitu bencinya dengan agama Islam sampai mau keluar uang hanya untuk penghujat seperti ini. Begitu juga dengan donatur yang sampai ngasih 100 juta, 200 juta. Saya sampai, kenapa mereka bisa gitu? Saking bencinya dengan Islam, mereka sampai keluarin duit nih untuk hujat Islam. Padahal uang tersebut kalau dipakai untuk bantu fakir miskin, anak telantar, panti asuhan, itu nikmatnya lebih besar. Nah, jadi di sini lewat video ini saya ingin sampaikan kepada donatur Islamophobia, ya, kalau kebencian kalian kepada Islam terus kalian pelihara, nggak akan ada rasa puas, nggak akan ada rasa damai dalam diri kalian. Ini solusi bagi kalian teman-teman ya. Jadi saya sampaikan, hentikan mendonasikan uang kalian kepada penghujat ini. Kalian alihkan saja, kalian alihkan kepada panti asuhan, kekristenan, ya, anak-anak gelandangan, dan kalian akan rasakan nikmat kepuasan yang berbeda saat anak-anak tersebut mengucapkan terima kasih. Mereka bersyukur atas pemberian kalian, dan itu nikmatnya jauh lebih luar biasa daripada kalian mendengar umat muslim yang marah. Ya, kalian mungkin senang gitu kalau ada umat muslim yang marah saat agamanya dihujat, tapi rasa senang itu rasa senang yang nggak benar. Nggak akan ada damai di situ. Ya, saya tahu kalian itu suka gitu kalau umat muslim tuh marah, ya, emosi gitu kan, kalian merasa berhasil. Tapi itu seperti narkoba yang akan merusak kalian. Ya, senangnya itu senang yang nggak benar. Kalian bahagia gitu kan, oh bahagia. Nah, besok pingin Islam lebih menderita lagi, pingin dosisnya bertambah. Gimana cara? Jangan penonton aja yang marah. Kalau perlu umat muslim emosi seluruh Indonesia. Oke? Kepuasan kalian itu kepuasan nggak benar. Dan itu akan merusak kalian seperti narkoba. Lama-lama otak kalian akan jahat, pikiran kalian akan membenci orang lain. Itu nggak baik. Itulah saya bilang alihkan uang kalian itu. Jangan lagi dukung Edis, Sofiatul, Saifuddin, ya, Paul Jang, yang semua tuh hentikan. Bantu panti asuhan Kristen yang sangat membutuhkan uluran tangan kalian. Coba kalian cek berapa banyak panti asuhan Kristen di Indonesia yang pas-pasan sekali hidupnya. Tempatnya juga sudah tidak layak. Bantu mereka. Ya. Fakir miskin banyak tuh orang-orang di NTT, ya, di wilayah Indonesia Timur, di Papua sana tuh, lihat tuh. Papua kan kantong Kristen, banyak yang masih miskin di situ. Kenapa nggak bantu mereka? Bantu mereka. Dan kalian akan rasakan bahwa itu benar-benar membawa rasa damai. Ya, sekali lagi, terlepas agama apapun, karena saya yakin berbuat kebaikan membuat hati tenang, membuat damai. Dan bisa jadi dengan bantuan-bantuan kalian, Allah akan pilih kalian dan berikan hidayah buat kalian. Karena saya lihat banyak sekali orang yang suka berbuat baik itu diberikan kesempatan sama Allah untuk mendapatkan hidayah. Banyak, ya, karena perbuatan baiknya dia jadi dapat hidayah. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa di check out Maudi Madu yang varian madu hutan Aceh, ini paling nikmat. Apalagi dikombinasikan dengan kopi kita. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.